Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Dede Mukman, mahasiswa semester 3 pasca sarjana Unlinus. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran PAI yang ditugaskan oleh Bu Dr. Hajah Wiwi Haryani FPD. Beliau selaku dosen pasca sarjana Unlinus mata kuliah manajemen kurikulum PAI. Nah, mari kita saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadan syukurillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu dengan anak sekalian. Ya, walaupun ini di video pembelajaran, insyaallah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang syaja'ah, ya, atau berani membela kebenaran. Nah, insya Allah kita akan kupas habis ya secara mendalam apa sih itu syaja'ah. Nah, insya Allah yang akan Bapak bahas pertama dari pengertian syaja'ah, kedua ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu memiliki sifat syaja'ah, yang ketiga ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, yang keempat ada macam-macam syaja'ah, keenam ada bentuk-bentuk perilaku syaja'ah, yang ketujuh konsep syaja'ah dengan tujuan, dan terakhir ada hikmah dan manfaat tentang syaja'ah. Baik, kita kupas secara satu persatu. Nah, apa sih itu syaja'ah? Nah, secara etimologi syaja'ah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya suja'un, ya. Suja'un artinya berani atau gagah. Nah, yang kedua ada menurut istilah atau terminologi. Nah, menurut terminologi atau istilah bahwa syaja'ah itu syiddatul qalbi indal ba'si, artinya kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Nah, itu menurut lughat dan menurut istilah. Nah, syaja'ah ada yang ketika juga keteguhan hati, ya, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Nah, itu juga pengertian daripada syaja'ah. Nah, keberanian di sini, syaja'ah di sini harus didasari dengan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berani saja tanpa didasari dengan Allah Subhanahu wa taala atau lillah, itu salah kaprah. Nah, makanya di sini kita tetap syaja'ah atau keberanian kita harus didasari dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersifat syaja'ah. Apa sih yang menyebabkan bahwa seseorang itu memiliki sifat syaja'ah? Yuk kita kupas. Pertama, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang akan memiliki sifat syaja'ah itu, pertama faktornya akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada hantu dan sebagainya, tapi takut kepada Allah. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, itu nanti faktornya akan menyebabkan orang itu memiliki sifat syaja'ah. Yang ketiga, dia itu tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Nah, karena semua orang pasti akan merasakan dengan namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, orang tersebut tidak akan takut dengan adanya kematian. Nah, yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Nah, ini yang sangat luar biasa juga. Yang kelima, itu orang akan memiliki sifat tawakal dan yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersifat syaja'ah atau memiliki sifat syaja'ah. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Nah, apa saja sih orang ketika memiliki sifat syaja'ah itu? Apakah kita sudah termasuk atau tidak? Nah, kita kupas. Pertama, orang yang memiliki sifat syaja'ah itu akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu akan istiqomah dalam ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi ibadahnya tidak musim-musiman, ya, sehingga misalkan kita di bulan Ramadan banyak orang yang tadarus, tarawih dan lain sebagainya, kita ikut, sehingga di luar Ramadan, nah, kita kembali lagi
tidak ada lagi aktivitas ibadah. Nah, orang yang memiliki sifat sajah yaitu akan istiqomah. Yang kedua, orang yang memiliki ciri-ciri atau ciri-ciri orang yang memiliki sifat sajah itu yang kedua memiliki sifat al-itmi'nan, artinya memiliki kesenangan hati atau ketenangan. Nah, ketenangan jiwanya, sehingga orang tersebut tidak akan mudah galau, tidak akan mudah sedih, ya, tidak akan mudah kecewa, gundah dan lain sebagainya. Karena hatinya itu akan merasa ketenangan, jiwanya akan merasa tenang. Nah, kita kadang-kadang ada permasalahan sedikit, wah galau, ada permasalahan dengan teman, nah kadang-kadang kita gelisah dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang memiliki sifat sajah itu memiliki sifat at-tafa'ul, artinya memiliki sifat optimis. Nah, dia itu ketika mengerjakan sesuatu, dia akan selalu optimis, tidak pesimis. Nah, kadang-kadang kita ketika melakukan ujiannya atau misalkan ulangan dan lain sebagainya, kadang-kadang kita tidak pede sehingga mencontek ke yang lain, ya, cari jawaban ke yang lain. Nah, orang yang memiliki sifat sajah itu, dia itu akan optimis, ya, sehingga dia percaya dengan kemampuan dirinya itu. Ya, nah, jadi 3 ciri orang yang memiliki sifat sajah. Ya. Baik, selanjutnya ada macam-macam sajah. Apa saja sih macam-macam sajah itu? Baik, pertama ada yang disebut dengan sajah harbiah. Nah, apa sajah harbiah itu? Keberanian yang kelihatan dan nampak. Nah, jadi ketika kita berani, ya, dan disitu kelihatan dan nampak, dilihat oleh orang lain, nah itulah yang disebut dengan saja'ah harbiah. Yang kedua, ada yang disebut dengan saja'ah nafsiyah. Nah, apa sih saja'ah nafsiyah itu? Saja'ah nafsiyah itu adalah keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Nah, itu saja'ah nafsiyah. Jadi ketika kita menghadapi bahaya atau penderitaan, ya, yang mengancam diri kita sendiri, nah ketika kita betul-betul menegakkan kebenaran, nah itulah yang disebut dengan saja'ah nafsiyah. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku saja'ah. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk perilaku saja'ah itu? Pertama, ada yang dinamakan saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Nah, kita harus berani betul-betul ketika kita menghadapi musuh. Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum luar biasa, ya. Nah, ketika berperang, dia itu sangat memiliki sifat keberanian saja, karena sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadisnya, bahwa orang yang ikut perang itu matinya juga mati syahid. Alhamdulillah, luar biasa, ya. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan saja'ah dalam menegakkan kebenaran. Nah, ketika kita menegakkan kebenaran, kita harus berani, ya. Jadi kita tidak ada rasa takut. Yang ketiga, saja'ah dalam mempertahankan kebenaran. Nah, ketika kita sudah di jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang Al-Quran dan Al-Hadis dan lain sebagainya, nah kita harus mempertahankan bahwa ini adalah kebenaran, ya, tidak ada rasa takut sedikit. Yang keempat, syaja'ah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini yang paling penting, ya. Nah, kita harus berani juga mengendalikan hawa nafsu. Kadang-kadang kita mudah, ya, untuk terbawa arus dengan teman kita. Nah, kita harus tetap berani dalam mengendalikan hawa nafsu. Kita tidak boleh terbawa arus oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Yang kelima, ada saja'ah dalam mengakui kesalahan. Nah, berani dalam mengakui kesalahan. Kita harus betul-betul berani mengakui kesalahan, ya. Nah, jadi jangan takut kita untuk mengakui kesalahan. Itu bentuk-bentuk perilaku saja'ah. Selanjutnya ada konsep saja'ah dengan kejujuran. Nah, apa sih ini konsep saja'ah dengan kejujuran? Karena ini dua kalimat atau dua kata yang berbeda makna, tapi saling berkaitan, saling berdekatan dan saling berhubungan. Nah, saja'ah itu tadi berani, kalau jujur atau kejujuran itu sikap apa adanya. Nah, bagaimana dalam penerapannya saja'ah dengan kejujuran? Nah, ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kenapa? Karena konsep berani, kita menegakkan keadilan atau menegakkan kebenaran, dan kita harus jujur dalam mengakui kesalahan. Insya Allah hidup akan bahagia di dunia wal akhirah, ya.
Nah, yang selanjutnya terakhir ada hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Nah, apa saja sih ketika kita mempunyai sifat syaja'ah? Apa hikmah dan manfaatnya untuk diri kita sendiri? Pertama, akan mendatangkan sifat mulia. Nah, ini luar biasa. Ketika kita sudah memiliki sifat berani dalam kebenaran, yang jujur dalam mengakui kesalahan, insya Allah akan mendatangkan sifat mulia kepada diri kita sendiri. Yang kedua, menjauhkan kita dari sifat sombong, bodoh, ya. Nah, sifat takabur, meremehkan orang lain, ujub, riya, dan lain sebagainya. Itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga akan dijauhkan dari sifat yang namanya sifat rendah diri, ya, cemas, kecewa, gelisah, galau, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kita juga hikmah dan manfaatnya akan bisa melawan rasa takut. Kita tidak akan lagi ada yang namanya rasa takut, baik takut dengan hantu, takut dengan manusia, tapi cuma satu, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus yang terakhir, kita akan diberikan ketabahan dalam ketaatan. Nah, insya Allah kita dengan adanya sifat syaja'ah dalam diri kita akan diberikan terus tabah dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, itulah untuk materi kali ini tentang syaja'ah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi konsepnya tadi, ya, yaitu syaja'ah dengan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Jadi kita berani syaja'ah dalam menegakkan kebenaran, dan kita harus jujur dalam mengakui kesalahan. Itu salah satu konsepnya dalam Islam. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi